yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara berbagi praktik baik pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu guru SDN Klaten yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan praktek baik, berbagi praktek baik pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyi. Bisa menyanyi? Bisa. Bapak Ibu guru, mohon untuk berdiri. Siap. Kita menjadi anak-anak. Masih ingat lagu Kepala Pundak ya Ibu-ibu, Bapak Ibu guru? Nadanya kita ubah. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kita boleh sambil bergerak. 1, 2, 3. Kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, lutut dan kaki. Mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Tangan dipinggang. Namanya sulap matematika. Nah, di dalam sulap ini nanti ada cerita tentang pengalaman saya waktu masih SD. Nah, Bapak Ibu guru bisa menyiapkan kertas untuk menghitung atau kalkulator boleh. Pertama-tama, Bapak Ibu guru tulislah satu bilangan 3 angka. Ini contoh misalnya 864. Bapak Ibu guru boleh menyiapkan angka yang lain. Bilangan 3 angka. Yang kedua, berikutnya, baliklah bilangan tersebut. Misal 864 menjadi 468. Hitung selisihnya. Kita berhenti di selisihnya dulu. Saya mau mengecek apakah sudah betul. Bapak Ibu guru semua sudah ketemu jawaban selisihnya. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sebutkan satuannya saja. Nanti saya tebak keseluruhan selisih dari angka bilangan yang Bapak Ibu guru tuliskan. Sudah ketemu selisihnya? Nah, Bapak Ibu sebutkan satuannya saja, belakangnya saja. Siapa? Boleh? Iya, Bu, Sani. 6. Belakangnya 6 berarti selisihnya kalau boleh saya tebak 396. Ada lagi ibu-ibu, barangkali ada yang tidak sama. Angkanya boleh berbeda. Ya, Bulia? 7. Saya tebak 297. Iya. Ayo lagi boleh lagi. Boleh. Wah.
2 berarti 190 berapa puluh 2? 792 ya, betul ya? Nah, sudah sampai di sini berarti selisihnya sudah betul semua. Sekarang coba Bapak Ibu jumlahkan selisih tadi dengan kebalikannya. Selisihnya tadi misalnya 792, Bapak Ibu balik kemudian dijumlahkan dengan kebalikannya. Selisihnya tadi dijumlahkan dengan kebalikannya. Misalnya contoh ini 396 dijumlahkan dengan 693, kebalikannya. Kebalikan selisih tadi. Tahan, stop, jangan dijawab dulu. Nanti jawaban kita akan sudah semuanya sudah ya. Nah, saya pastikan semua jawaban Bapak Ibu pasti sama, walaupun bilangannya tadi berbeda. Coba kita perhatikan berapa jawabannya. Oke, iya. Oke, teman-teman. Pasti semuanya jawabannya sama. Ya, sama. Nah, akan saya ceritakan. Nah, ini tentang pengalaman saya mendapatkan ini sulap matematika lah. Waktu zaman SD dulu, waktu saya masih SD, kelas 6 SD lah. Pada masa kecil dulu, kalau duduk di meja Bapak Ibu guru atau buka-buka buku Bapak Ibu guru pasti kan dibilang tidak suka, dimarahi. Nah, waktu itu saya waktu kelas 6 SD itu kebetulan tiket kemudian buka buku dari guru saya kelas 6 SD. Saya menemukan buku judulnya, masih ingat judulnya tapi lupa penulisnya, Sulap Matematika. Nah, karena kelas 6 SD saya penasaran, belum ada teman-teman yang datang, saya buka bukunya, buku guru saya. Nah, karena takut ketahuan, akhirnya saya berangkatnya setiap hari hanya untuk membaca buku sulap matematika milik guru saya. Saya berangkat jam 6 walaupun tidak piket. Untuk apa? Membuka buku, mempelajari buku dari guru saya karena takut ketahuan. Nah, takut ketahuan, takut dimarahin. Nah, saya berangkat tadi. Nah, saya hanya belajar 2 itu saja, penjumlahan, pengurangan, dan hitung campuran. Yang perkalian, pembagian belum sempat belajar. Mungkin guru saya sudah tahu kalau bukunya dipelajari oleh muridnya. Sudah tidak ada lagi di mejanya. Nah, makanya waktu paginya bukunya tidak ada, saya berangkatnya jam 3, jam 6 lagi, tetap seperti biasa jam setengah 7. Nah, itu dari cerita itu tadi, ini pengalaman masa SD itu memotivasi ya. Sebaiknya kita memberikan pengalaman yang positif, memberikan budaya yang positif. Karena apa? Masa anak-anak, masa sekolah itu diingat oleh anak-anak sampai kapanpun. Saya SD itu tahun 99, berarti kan hampir 25 tahun ya, 25 tahun itu saya masih ingat. Padahal itu masa SD. Nah, karena ini kita mempelajari budaya positif, disiplin positif ini untuk apa? Untuk belajar menanamkan pengalaman yang positif kepada anak-anak supaya apa? Waktu mereka dewasa, yang mereka ingat di sekolahnya itu adalah pengalaman yang baik, yang positif-positif saja. Makanya kita perlu membudayakan disiplin positif di sekolahnya supaya anak-anak mendapatkan pengalaman yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum ke materi kita mempelajari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tujuan pendidikan itu adalah memberikan
keselamatan dan kebahagiaan kepada anak-anak. Kita pembelajaran kita berpihak pada anak untuk kepentingan anak. Tujuannya semuanya untuk murid, untuk anak didik kita. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Nah, kita ke materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan kepala tangan. Nah, Bapak Ibu, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, benda di dalam kepala kita ini bisa benda yang nyata, bisa abstrak. Menurut Anda, apakah sesuatu yang berharga bagi kehidupan Anda? Kira-kira apa? Bapak Ibu, Retno, kira-kira apa yang berharga dalam kehidupan Anda yang Anda akan pertahankan dengan sekuat tenaga? Kebahagiaan. Bayu, kira-kira apa Bayu yang ingin Anda genggam dan tidak ingin orang lain mengambilnya? Ada uang, ada kebahagiaan, kesuksesan, keluarga, ada yang menjaga keluarga, ada keyakinan. Nah, ketika ada yang membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang, apakah Anda bersedia membuka kepala tangan Anda? Misalnya kebahagiaan, Anda diberi uang banyak supaya melepaskan kebahagiaannya, mendapatkan kesedihan. Kira-kira mau atau tidak? Nah, saja tidak. Kemudian kalau Anda yang Anda genggam ini uang misalnya, kalau uang misalnya yang Anda genggam 100, kemudian diberikan uang yang lebih banyak 200, kira-kira Anda buka atau tidak? Buka, karena uangnya lebih banyak. Nah, berarti siapa sesungguhnya yang memegang kendali atas tangan Anda ini? Siapa? Iya, betul sekali. Kita sendiri, kita mau melepaskan, menggenggam atau mengepal itu kita sendiri yang mengontrolnya. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Untuk jawaban yang ketiga, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Mau membuka atau menutup itu tergantung kita sendiri. Apakah? Nah, ini tergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Seperti tadi uang, oh saya hanya menggenggam uang 100, diberi uang 200. Kebutuhan kita lah, kita mau melepasnya. Sedangkan kebahagiaan, maukah kita melepaskan kebahagiaan? Tentu tidak. Nah, kontrol kita dari diri kita sendiri. Perubahan paradigma tentang teori kontrol. Dr. Miriam Glasser dalam kontrol teori atau ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Poin dari ini, setiap perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah merupakan bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kadangkala sulit bagi guru
untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, fungsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini ilusi-ilusi yang biasanya terjadi. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang sebenarnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan pandangan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Teori kontrol yang bisa kita lakukan, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus memahami bahwa perilaku memiliki tujuan. Tidak boleh langsung menghakimi, oh perbuatan buruk merupakan kesalahan, tidak boleh. Tapi kita harus menahan bahwa harus memahami bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrol yang harus kita tanamkan pada diri kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini yang betul teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti kepalan tangan tadi ya, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri, tidak bisa orang lain, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Yang betul teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Butuh kolaborasi. Misalnya murid berbuat salah, kita ajak, maunya mereka apa ditanya. Model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrol model berpikir menang menang. Tidak ada menang kalah, tidak ada. Kita berpikirnya menang menang. Siapa yang memiliki kontrol sesungguhnya? Nah, tadi sudah dijawab, siapa? Diri kita sendiri. Nah, mempelajari tentang disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makna disiplin. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasinya. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri dengan cara memahami nilai-nilai kebajikan universal dan membentuk keyakinan kelas. 5. Posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Motivasi intrinsik dari luar itu pendukung, membawa rasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Sedangkan motivasi intrinsik yang kita inginkan itu menghargai diri sendiri, posisi kontrolnya sebagai manajer. Kemudian 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, ini akan kita pelajari di materi berikutnya. Nah, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan
seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Memahami nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang Boston 1919. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berpendidikan dokter, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kedua, materi kedua, teori motivasi, hukuman, dan penjagaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Ya, yang kita bangun untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal. Ini merupakan tujuan disiplin positif yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, peserta didik kita. Kita mewujudkan motivasi internal mereka, kesadaran diri mereka untuk menghargai dirinya sendiri, bukan dari dorongan dari luar. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari perintah-perintah orang lain, tapi kita juga mampu memerintah diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri. Saya coba Bapak Ibu jawab, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab konsekuensi, ada yang hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira jawabannya apa? Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian coba nanti kita lihat jawabannya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran UJK. Nah, coba kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama tadi mencatat 100 kali itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid saat hukuman. Menggantikan kertas tugas jadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Perasaan anak juga mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Tadi hukuman tidak boleh. Ternyata penghargaan itu juga tidak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kita memberi penghargaan itu berarti sama dengan kita yang sebenarnya tidak percaya dengan kemampuan mereka. Mereka hanya mau melakukannya hanya untuk mengharapkan imbalan, mengharapkan hadiah. Itu yang perlu dihindari. Artikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut John, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan tidak efektif, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mereka mau melakukannya hanya untuk mengharapkan imbalan. Oh, karena aku mau diberi hadiah, makanya aku mau belajar dengan rajin, mau berangkat lebih pagi karena ibu guru akan memberikan aku hadiah. Nah, itu tidak bisa memberikan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, cara yang baik untuk mengendalikan anak-anak bagaimana menanamkan disiplin, yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang yang seperti apa, tujuan mulia, dan mereka harus bagaimana dalam memperlakukan orang lain. Identitas gagal, penanaman hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman identitas gagal hukuman, sedangkan identitas sukses penanaman disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman membuat anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat jika diberi hukuman. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jika
Jika diberi hukuman, muridnya tidak takut, sistem tidak akan berjalan. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dalam hukuman, murid membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga, materi ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu jawab dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira untuk apa? Keselamatan. Iya. Sekarang yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kira-kira untuk apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan. Boleh. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sopan, kedisiplinan, menghargai orang lain. Nah ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan mereka, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karena disiplin positif ini kita menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid kita, walaupun tanpa peraturan yang ketat. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang perlu kita tanamkan kepada mereka apa? Tentang keyakinan mereka, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat yang positif. Kita menggunakan kalimat negatif di sana tidak, jangan lakukan. Kita menggunakan kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya merupakan bentuk dari tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturannya, keyakinannya
keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan. Bergantian atau bergiliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kesabaran. Peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Peraturannya jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya untuk keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Nah, ini penerapan keyakinan kelas di kelas 6 SDN Taken yang telah saya lakukan. Yang pertama, anak-anak saya ajak menuliskan tentang kelas impian mereka. Mereka menuliskan kelas impian. Kemudian menyusun kelas impian yang mereka inginkan menjadi keyakinan kelas. Yang berikutnya penandatanganan. Setelah menjadi keyakinan kelas, karena itu kesepakatan guru dan murid, kita melakukan penandatanganan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang mana? Kemudian tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergantung. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang menarik. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Yaitu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi suka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak sederhana. Tentang dunia berkualitas anak-anak. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda.
Dr. William Baker menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi Anda akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. Nah, ini tentang dari posisi kontrol kita ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, tenang. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima, posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Manajer bisa menjadi teman, juga bisa menjadi pemantau dalam waktu-waktu tertentu jika diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid dapat menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer lah. Posisi kontrol yang paling baik adalah posisi seorang manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Kira-kira Bapak Ibu guru selama ini menjalankan posisi kontrol yang mana? Apakah
menjadi seorang penghukum yang suka menghukum muridnya. Menghukum di sini tidak hanya fisik loh ya, dengan kata-kata. Bisa dengan kata-kata yang menyakitkan, nah itu. Atau membuat rasa bersalah. Muridnya jadi merasa bersalah, atau menjadi seorang teman, pemantau, ataukah sudah melaksanakan posisi manajer. Biasanya menjadi seorang apa, Bapak Ibu Guru? Teman. Penghukum. Ya, bisa menjadi teman, akrab dengan murid, itu posisi teman. Ya, nah, kita akan belajar menjadi menerapkan posisi yang manajer. Ya. Nah, kemudian ini motivasinya. Ada identitas gagal kontrol dari luar, itu untuk menghindari hukuman. Penghukum yang membuat orang merasa bersalah. Ini merupakan identitas gagal. Yang identitas berhasil atau sukses itu murid akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain jika kita menjadi teman dan pemantau. Sedangkan identitas berhasil dan sukses merupakan kontrol diri dari dalam, menghargai diri sendiri jika kita menjadi posisi manajer. Nah, dari motivasi ini menghindari hukuman itu merupakan kontrol dari luar, ekstensif yang perlu dihindari untuk membuat orang merasa bersalah. Teman dan pemantau itu juga murid akan mengharapkan imbalan, sedangkan menghargai diri sendiri jika kita menempatkan diri kita menjadi posisi manajer. Nah, bagaimana penerapan posisi manajer, posisi ini, ya 5 posisi kontrol ini? Mari kita saksikan video tentang kasus murid yang terlambat dengan kelima posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita saksikan bagaimana penerapan 5 posisi kontrol. Penerapan 5 posisi kontrol. Kita melihat muridnya terlambat.
Ini posisi membuat rasa bersalah. Jadi di posisi posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, sebetulnya lembut, namun kata-kata yang dikatakan membuat diri kelihatan menjadikan kegagalan. Memandang diri dunia sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika diri memiliki posisi pembuatan yang salah, diri akan membuat dunia yang salah, dan ia akan menyimpan emisi negatif di dalam dirinya. Dalam sistem teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, kemudian bersiap bergurau untuk menjaga suasana santai. Murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, kemungkinan karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada orang tersebut. Di sini, diri eksternal sebenarnya laki-laki bukan bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Kita harus di sekolah dari minggu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu kompetensi yang kita tambahkan.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau guru akan berdasarkan peraturan dan ini. Seorang pemantau menunjukkan data tujuh dari aksesi wajah dan data dan seluruh format. Posisi manajer ini yang perlu kita catat kali. Itu Pak Adit bisa disebutkan. Pagi Bu. Selamat pagi. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7 Jadi sekarang bagaimana ya, Pak? Maaf Bu, saya tidak tahu saya kemarin. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mau diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba tinggal ruangnya channel awal saya Bu. Baik, kalau Anda umpamanya terawat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Ada ya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dari kemudian kira-kira akan mulai terawat kapan nih KM? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan kenalan untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlalu banyak lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat mendeteksi atas tindakannya, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adanya 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi untuk murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan perlu dituju setiap ini. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan besar pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Dari video tadi kita dapat melihat mana posisi yang paling ideal kita terapkan untuk menerapkan disiplin positif di kelas kita, di sekolah kita. Posisi dia seorang manajer yang bisa
memberikan motivasi intrinsik dari dalam diri murid kita. Yang keenam, kita akan mempelajari tentang restitusi. Apa itu? Tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pada posisi menstabilkan identitas, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, ini validasi identitas yang salah. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini validasi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi apakah itu basic need, kebutuhan, apakah itu power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, kesenangan, dan bahagia bertahan hidup. Guru akan berkata, ada validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Yang berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini ketika guru menanyakan keyakinan kelasnya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini yang saya lakukan. Ibu, ini merupakan contoh praktek segitiga restitusi yang telah saya laksanakan.
musibah itu terus sebenarnya akan menghargai orang lain. Itu juga alasannya saya sulit semangat ingin berbagi meminta maaf pada diri dan nanti aku juga maaf pada diri dia dan tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tina Sofia kelas 6. Nama saya ketika diajak Putri memerankan sebagai siswa, saya merasa bangga sekali karena saya mengetahui keyakinan kelas yang harus saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya. Dari video tadi, murid diajak untuk mengetahui kesalahannya sendiri. Kemudian, murid diajak untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dengan begitu, restitusi ini untuk menanamkan disiplin positif pada murid agar mereka bisa menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah ini, melalui kegiatan restitusi, murid tidak hanya bertanggung jawab atas perilakunya, tetapi mereka juga belajar untuk menghargai orang lain. Nah, Bapak Ibu, demikian video contoh penerapan restitusi yang telah saya lakukan. Nah, intervensi 30 detik yang bisa kita tanyakan kepada anak yang melakukan kesalahan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu dapat mengubah perilaku atau sikap kamu saat ini menjadi perilaku yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, sebagai seorang manajer kita bisa melaksanakan proses segitiga restitusi ini. Anak diajak untuk menyadari kesalahan mereka sendiri. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan sikap mereka dan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, praktek baik tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dalam melaksanakan kegiatan ini.
Saya akhiri, jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan tadi yang dibawakan oleh Bu Supartini Triwanoningrum, saya lebih mengerti dan paham, tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, dan bagaimana posisi guru yang baik di depan siswa. Semoga kedepannya guru-guru di Indonesia menjadi guru yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Widrolaksmi Baya, guru di SD Negeri Tapen. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah saya mengikuti kegiatan presentasi tadi, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru tentang dunia kependidikan. Banyak sekali hal-hal positif yang saya ambil dari situ. Sebagai guru, saya akan belajar lagi menjadi guru yang bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang sukses nantinya. Sudah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.